Nah, gitu keren tuh. Apa? Hai Happy Investor, balik lagi di BSBC, Bincang Santai. Bisa cuan. Oke, kali ini kita mau ngebahas apa nih Mas Dana? Katanya kan kemarin di video terakhir nih kita ngobrol kan, Nabila lagi bingung antara properti atau mau investasi di saham. Yes. Nah, akhirnya kan aku tuh ngobrol tuh sama calon aku. Aku bilang, kayaknya kita udah mulai harus invest saham deh. Oke. Kalau misalnya kayak gini, udah biayanya susah, terus expense-nya mahal gitu. Tapi ternyata pasangan aku came up dengan ide kenapa kita invest saham. Nah gimana nih, udah ada perkembangan belum dari kebingungan itu? Oke, dengan segala kegalauan yang iya. ada, dengan segala debat yang udah kita lakuin, akhirnya aku mutusin buat buka rekening saham. Aku Untuk akan buka. mau untuk buka rekening saham. Yes, tapi sebenarnya aku tuh jelimet banget ya. Aku jujur aja, aku nih bukan orang akuntansi, aku bukan orang finance. Oke. Jadi pasti tuh kayak kalau ngomongin saham kan identik angka-angka dong. Angka-angka, ruwet, banyak analisa Iya. gitu kan, oke. Dan aku tuh nggak suka tuh ngeliat angka-angka, jujur aja ya. Jujur. Jadi aku nih di sini mau nanya sama Mas Dana dulu nih. Boleh. Kalau misalnya mau buka rekening saham tuh gimana sih? Awal mulanya apa kita ke loket, terus ngomong kayak, Mbak mau rekening saham dulu. Jadi gini, kalau untuk memulai investasi saham, sebenarnya yang perlu kita lakukan itu adalah kita harus prepare dulu. Jadi kita harus tahu nih bahwa kita sudah punya sumber income atau sumber dana, minimal Oke. sudah punya sumber income. Dan kita juga harus tahu kalau sumber dana yang kita pakai itu adalah sumber dana yang dingin. Oh jadi sebelum kita buka rekening itu kita harus bisa nge-manage dulu keuangan kita ya Betul sebelum dong. invest saham gitu Dan ya. itu uangnya harus dipakai adalah uang yang dingin, Uang bukan dingin uang yang apa? panas. Dikulkasin? Bukan dong. Oh bukan. Jadi uang dingin itu adalah uang yang dalam tanda kutip ya, itu aman dan tidak akan terpakai dalam waktu dekat. Gitu. Jadi misalkan nih, Nabila udah kerja kan? Udah dong. Udah punya penghasilan, Amin. kan? Alhamdulillah. Nah, misalkan dari gaji itu udah ada nih porsi untuk oke ini buat pengeluaran bulanan, ini untuk cicilan, ini untuk tabungan, dan masih ada spare uang lagi yang mungkin itu kegunaannya tidak akan terpakai dalam waktu dekat. Nah, itu disarankan kalau kita sudah punya seperti itu bisa untuk mulai. Karena apa? Karena nanti di investasi saham itu kan hasil dari investasi itu merupakan hasil dari perdagangan di bursa. Jadi namanya perdagangan itu kadang harga bisa naik, kadang harga bisa turun. Jadi kalau misalkan kita tidak pakai sumber dana yang dingin, itu takutnya nanti ketika kita butuh uang malah kondisi sahamnya lagi di harga yang turun atau lagi keadaan rugi gitu. Oke, benar-benar. Nah, banyak milenial yang ingin ikut saham tapi mungkin dari sisi uang mereka belum punya, itu mereka kadang nekat untuk pakai pinjaman. FOMO ya? Ya, seperti itu. Karena Jadi kan FOMO, fear of missing Missing out. out. Jadi mereka takut ketinggalan, takut nggak kelihatan ikut-ikutan cuan gitu kan. Jadi mereka kadang mulai investasi itu pakai uang pinjaman di ya misalkan kita Fintech bisa bilang lah. fintech Iya, yang apa online namanya gitu. pinjaman online gitu loh. Dan itu merupakan hal yang menurut saya harus bisa dihindari. Itu yang harus ditanamkan di awal. Untuk sebelum memulai investasi saham, pastikan kita punya income. Nah, lalu yang kedua harus kita punya knowledge. Itu dia kan aku bilang tadi, males banget belajar Nah. saham. Karena banyak angka-angka tuh kayak Mumet aduh, gitu ya, mumet. Nah, terus makanya. ada istilah-istilah yang aku tuh nggak ngerti gitu loh. Tapi gini, Bill, kalau sekarang itu memang banyak media-media untuk kita belajar, apalagi di Universitas Indonesia itu kita ada media sosial yang resmi, ya kan? Itu kalau Instagramnya adalah @nh-sekuritas, itu yang resmi. Iya, soalnya hati-hati sekarang tuh banyak tipu-tipu. Welcome to dunia tipu-tipu. Iya, itu harus hati-hati, apalagi sekarang di dunia digital. Nah, di situ kita bisa belajar tentang apa namanya investasi saham, dan juga kita juga bisa belajar di YouTube. Nah, YouTube-nya NH Sekuritas Indonesia adalah @nh-sekuritas-official. Nah, di situ juga akan ada macam-macam konten, termasuk salah satunya BSBC ini, gitu. Dan nanti di situ akan diinfokan kira-kira saham apa yang lagi oke nih menurut rekomendasi analis kita, ya kan? Terus juga di aplikasi online trading kita itu ada yang namanya
one page review. Dengan one page review. Gitu. Apa tuh one page review? Nah, Mas? one page review itu adalah salah satu fitur andalan dari NH Korindo Sekuritas Indonesia, di mana di fitur tersebut kita bisa melihat saham-saham yang kita percaya punya potensi, dan di situ akan dikasih lihat analisa-analisa yang sudah kita buat dengan sedemikian rupa, dan langsung ada rekomendasinya, apakah kita buy, kita sell, kita hold. Jadi kita bisa sambil trading, bisa sambil belajar juga gitu, tanpa harus pusing-pusing cari terlalu banyak informasi. Nih, berarti kalau misalnya kita di one page review itu ada kata-kata baik, kita beli itu berarti ya? Iya, disarankan untuk bisa membeli. Kalau di hold tahan dulu, jangan diapa-apain, jangan beli, jangan dijual. Kalau sell langsung buru-buru jual. Langsung buru-buru jual. Oke, nice banget nih. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nabila udah punya akun sekuritas belum? Kebetulan kan aku lagi mau bikin nih. Aku belum punya. Belum aku punya. udah nawa itu nih ya. Nawa itu bagus sekali. Niat banget guys. Nah, tapi tuh apa aja sih Mas yang dibutuhin kalau kita mau buka OA nih, online account ya? Jadi gini, sekarang di zaman digital, ya kan, pembukaan akun di sekuritas itu jauh lebih mudah. Ya, termasuk di NH Korindo Sekuritas Indonesia, sekarang sudah bisa pembukaan akun secara online. Gitu. Nah, pembukaan akun secara online itu memang memudahkan bagi calon investor untuk bisa memulai investasi. Nah, jadi syarat untuk bisa buka akun di sekuritas itu yang pertama adalah satu, kita harus punya KTP. Ya kan, KTP-nya itu yang iktp, ya kan, yang sudah terdaftar di Dukcapil. Terus yang kedua adalah kita punya rekening perbankan pribadi. Harus apa spesifiknya nggak Mas? Kayak apa aja boleh gitu? Sebenarnya apa aja bisa, cuman kalau misalkan kita punya rekening BCA itu bisa langsung full online prosesnya, tidak perlu ada sama sekali berkas yang dikirimkan. Enak banget. Ya, nggak pakai ribet. Nggak pakai ribet. Terus kemudian yang ketiga adalah disertakan juga NPWP. Nah, itu syaratnya. Baik. Nah, terus udah gitu setelah prosesnya kayak gimana gitu kan, pasti nanti akan ada pertanyaan nih, prosesnya kayak gimana sih kalau misalkan udah punya 3 item itu, terus kita harus ngapain gitu kan? Apa kita mesti ke website atau apalah? Nah, kalau misalkan mau buka account di NH Korindo Sekuritas Indonesia, itu bisa datengin ke website kita di www.nhsec.co.id, ya kan? Di situ langsung bisa daftar. Nah, atau juga bisa langsung dari aplikasi kita, yaitu aplikasi Naik. Jadi tinggal download aplikasi Naik, terus udah gitu ada klik open account. Berarti aplikasi Naik ini available di iOS maupun Android ya? Yes, iOS, Android, dan juga desktop. Betul, jadi ada platform yang sekarang banyak digunakan orang, kita hadir di situ. Nah, terus udah gitu, jangan lupa kita juga bekerja sama dengan Jo Taslim. Saya Jo Taslim, punya kabar baik buat Anda semuanya. Nah, terus udah gitu prosesnya itu seperti apa? Jadi ribet nggak sih Mas prosesnya itu? Jadi prosesnya itu kita hanya mengikuti standar prosedur yang berlaku. Jadi nasabah tinggal isi filenya, lalu setelah mereka sudah melengkapi form dari pembukaan account, ya kan, mereka klik submit. Lalu prosesnya itu nanti kita akan melibatkan beberapa pihak juga. Jadi bukan hanya kita, itu akan keluar yang namanya SID. SID itu seperti KTP-nya seorang investor deh, yang menandakan bahwa Nabila itu sudah mulai atau sudah resmi menjadi seorang investor. Terdaftar sebagai seorang investor. Lalu habis itu akan ada kita juga memerlukan proses ke bank untuk pembuatan RDN. Dalam hal ini adalah BCA. RDN itu adalah rekening dana nasabah. Nah, ini yang paling penting juga, harus dicatat sama investor pemula. Kadang, kenapa Mas? Ya, saya gini, kadang kalau misalkan orang-orang yang banyak menjadi korban penipuan gitu kan, itu dijanjikan diiming-imingi oleh sebuah cuan, pasti masukin uang sekian, nanti untungnya sekian persen. Dan yang paling penting adalah ketika kita mentransfer uang, itu RDN itu nanti akan menjadi atas nama si calon investor itu sendiri. Jadi misalkan Nabila, ya kan, buka rekening di NH Korindo Sekuritas Indonesia, terus nanti akan dapat email terkait dengan RDN. Nah, RDN-nya itu nanti atas nama Nabila, bukan atas nama orang lain. Jadi jangan pernah percaya terhadap orang yang mengiming-iming investasi, menjanjikan hasil, terus udah gitu transfernya ke rekening orang lain. Udah itu pasti bohong. Makanya kita transfer ke RDN kita aja gitu RDN kita atas nama kita. Pokoknya kalau bukan atas nama kita, jangan pernah transfer. Itu udah pasti bohong. Nah
nanti nih setelah kita transfer RDN, udah tuh mulai bekerja ya tuh akhirnya ya. Nah, setelah kita sudah transfer ke RDN ya kan, nah itu bisa menjadi modal kita untuk melakukan investasi di pasar modal gitu. Jadi sistem Kita yang ngatur sendiri ya, berarti kita yang ngatur sendiri. Kita mau beli apa, mau jual berapa, mau beli kapan, mau beli saham apa, berapa lot, itu kita yang ngatur sendiri. Gitu. Jadi ya untung atau ruginya tergantung dari kita. Kalau kita sudah mempelajari sahamnya dengan baik, dengan benar, secara teknikal, secara fundamental, ya nanti kalau ada cuan ya itu bisa dinikmati. Oh gitu. Berarti emang bener-bener jangan percaya ya kalau ada orang yang bilang, ayo invest di sini, taruh uang sekian, nanti dalam 3 hari balik modal 40%. Wah, Itu tipu tuh. Tipu-tipu. Nah, untuk tahap pemula, aku udah paham banget nih sama penjelasannya Mas Dana. Aku jadi pengen langsung buka OA online di NH Korindo Sekuritas Indonesia. Yes. Oke. Nah, teman-teman yang lain pada memulai juga nggak? Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Iya, gitu. Nah, itu. Jadi siap untuk naik? Siap banget. Mantap.